Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan praktik tentang peta buta, di mana saya akan mengisi nama-nama bagian sel dan menjelaskan fungsinya. Berikut videonya. Yang pertama, kita isi nama bagian sel. Yang pertama, vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke membran sel hewan. Yang kedua, lisosom. Lisosom merupakan organel memiliki bentuk kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Fungsi lisosom adalah mengontrol pencernaan intraseluler, pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, dan menghancurkan organel sel yang sudah rusak. Yang ketiga, vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah badan yang dilingkupi membran yang terbentuk dari tunas dari badan Golgi. Ini mengandung protein glikoprotein seperti enzim pencernaan dan bermigrasi ke membran sel. Fungsi vesikel Golgi pada hewan adalah membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi dan membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Yang keempat dan lima ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang memiliki bentuk benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua bagian, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar melekat pada ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar adalah yang pertama, sintesis protein dan alat transportasi zat dalam sel sendiri. Fungsi retikulum endoplasma yang halus adalah mensintesis lipid dalam sel dan membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Selanjutnya ada membran sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel, tersusun atas lemak dan protein. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai penerima rangsang dari luar, melindungi sel, dan mengatur keluar masuknya zat. Berikutnya mitokondria. Mitokondria merupakan organel terbesar yang berupa mesin dalam sel. Mitokondria memiliki bentuk mirip dengan cerutu yang mempunyai dua lapis membran yang lekuk dan dinamakan kritas. Fungsi mitokondria sendiri adalah tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Selanjutnya, aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau badan Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi bisa ditemukan di semua sel eukariotik dan ada pada fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk kantong pipih berukuran kecil hingga besar yang terikat oleh membran. Setiap sel hewan mempunyai 10-20 badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi adalah yang pertama membentuk lisosom, yang kedua membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi, dan yang ketiga memproses protein. Yang kesembilan, nukleolus. Nukleolus merupakan daerah yang ada dalam inti sel yang bertanggung jawab pada pembentukan protein memakai RNA atau asam ribonukleat. Fungsi dari nukleolus yaitu bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya, nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme sampai ke pembelahan sel. Nukleus terdapat pada sel eukariotik dan mengandung sebagian besar materi genetik yang membentuknya DNA linear panjang dan membentuk kromosom bersama protein. Nukleus terdiri atas bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromatin, dan nukleolus. Fungsi dari nukleus adalah yang pertama, menyimpan informasi genetik, yang kedua, menjaga integritas gen-gen, yang ketiga, tempat replikasi, yang keempat, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, dan yang terakhir, mengendalikan proses metabolisme dalam sel.
Berikutnya sentriol. Sentriol merupakan struktur yang berbentuk tabung dan bisa ditemukan pada sel eukariota. Sentriol juga mengambil peran pada pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagela. Sepasang sentriol membentuk struktur gabungan disebut sentrosom. Fungsi dari sentriol yaitu berperan membentuk silia dan flagela dan proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle. Next, ada mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan organel sel di dalam sitoplasma dan ditemukan pada sel eukariot dan memiliki bentuk silindris panjang yang berongga. Mikrotubulus terdiri dari molekul-molekul terbentuk bulat protein globular yang disebut dengan nama tubulin, dengan spontan bergabung membentuk silindris panjang berongga pada suatu kondisi tertentu. Fungsi mikrotubulus yaitu, yang pertama memberi bentuk sel, yang kedua melindungi sel, dan yang terakhir berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dan sesuatu yang larut di dalamnya, kecuali nukleus dan organel. Sitoplasma terdiri dari protein material dan juga air. Sitoplasma memiliki sifat koloid kompleks, tidak cair dan tidak padat, yang bisa berubah tergantung konsentrasi air. Jika konsentrasi air rendah, sitoplasma menjadi padat lembek yang disebut gel. Jika konsentrasi air tinggi, sitoplasma menjadi encer, disebut dengan sol. Fungsi sitoplasma sendiri yaitu sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang terakhir, ribosom. Ribosom adalah organel berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kandungannya terdiri dari 65% RNA ribosom atau rNNA dan 35% protein ribosom atau disebut ribonukleoprotein atau RNP. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.